Halo di Andi Workshop. Kali ini kita kedatangan sebuah chainsaw bracket dari Ryu dengan kode ACBK150. Di sini dijelaskan bahwa material chainsawnya itu adalah HCS atau High Carbon Steel, lalu bar size-nya 11,5 inch dengan total jumlah gigi sebanyak 22 buah. Nah, ini adalah bentuknya ya teman-teman, kalau sudah dirakit seperti ini. Sekarang untuk harganya. Jadi Ryu membanderol chainsaw bracket dengan harga 150.000. Jadi ini di tengah-tengah ya teman-teman. Yang di bawahnya ini ada dan yang di atasnya ini juga ada. Bracket ini bisa dipasang di mesin gerinda ukuran 4, 5 dan 6 inch. Untuk lengkapnya spesifikasi teknisnya ada di sebelah sini. Langsung aja ya kita unboxing. Plastik yang pertama kita buka. Ini ada tensioner, lalu ada gear dan juga kunci-kunci, skrup dan juga baut mur ya. Plastik kedua kita buka. Ini adalah mata chainsawnya. Oke ya, ini bagus ini teman-teman. Kualitasnya saya rasa bagus. Materialnya oke, HCS dan juga finishingnya ini rapi. Oke, mantap nih. Ada 22 gigi ya. Nah, dari pengalaman saya menggunakan bracket seperti ini, ketika penyimpanan pastikan kondisi bersih dari serpihan kayu, getah kayu, dan juga harus dilumuri oli ya teman-teman. Jadi disimpan dalam kondisi basah oli. Oke, berikutnya ini ada tabung oli, lalu ada knop untuk tensioner dan gear nanas sepasang untuk tensionernya. Selanjutnya ini ada handle dan cover. Jadi ini handle bahannya plastik, bentuknya U seperti ini, ada titik-titiknya ya. Jadi ini untuk grip supaya nggak gampang selip ketika dipegang. Lalu ini adalah cover untuk menutup gear dan chainsaw supaya aman tangan kita ya. Dan ini adalah barnya. Nah ini ya, ukurannya 11,5 inch. Dan di bagian depan ini ada gearnya, tempat duduknya mata chainsawnya teman-teman ya. Untuk materialnya semuanya besi, plat, lumayan bagus. Selanjutnya ini ada cover, ini untuk mencegah serpihan kayu atau getah mengenai tangan kita ya teman-teman. Bahannya dari plat besi. Dan yang terakhir ini adalah bracket konektor dari chainsaw ke mesin gerindanya. Bahannya dari casting iron atau magnesium. Ini adalah klem belakangnya. Nah, bagusnya produk dari Ryu ini, dia nggak pakai komponen ring karet. Jadi kalau kemarin saya yang pakai bracket seperti ini menggunakan ring karet, ketika ring karetnya itu udah mulai longgar, rusak, kaku atau hilang, udah nggak bisa dipakai, bermasalah. Ini adalah petunjuk perakitannya, tapi ya mendingan nonton videonya aja ya, buat generasi yang males baca kayak kita ini. Udahlah, yuk kita rakit. Ini rencana langsung saya pakai nebang pohon ya teman-teman. Jadi supaya kalau kita bawa ke lapangan nggak ribet masalah kabel, kita gunakan cordless grinder. Di sini saya gunakan NRT Pro TG99DC yang merupakan gerinda baterai brushless dengan harga 1 jutaan. Tools ini sudah pernah kami ulas, silahkan cek link di atas atau di kolom deskripsi ya. Sorry, ada iklan. Pertama kita pasang dulu gearnya. Lepas dulu semua aksesoris di kepala gerinda. Kita pasang gearnya. Lalu kita kunci menggunakan kunci ring bawaan dari gerindanya teman-teman. Ya seperti ini ya. Langkah selanjutnya kita pasang bracketnya. Langsung aja kalian pasang dengan posisi seperti ini teman-teman. Oke ya. Dan kita kencengin baut hex yang ada di baliknya. Untuk kunci hexnya sudah dibawain, jadi nggak perlu khawatir. Lanjut kita pasang mur penjepit barnya. Jadi kalau kalian mau ngencengin dan ngendorin tensioner, kalian harus kendorin mur ini terlebih dahulu. Lanjut kita pasang tangki oli. Jadi murnya ini ditahan oleh tangki oli ya. Ada 2 buah baut ya untuk tangki olinya. Oke, sudah kita pasang. Sekarang kita rakit gigi nanas untuk mekanisme ngencengin dan ngendorin rantai atau tensionernya. Kita pasang di cover plastiknya dengan gear nanas menghadap ke dalam seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya gigi nanas kecil kita pasang di as tensionernya. Seperti ini posisinya. Lalu kita pasang ring kotak di bagian belakang seperti ini. Oke ya, langsung aja kita pasang di covernya.
Pastikan gear nanasnya bisa berputar secara bersamaan seperti ini. Saran saya, semua komponen besi yang bergesekan kita kasih grease supaya awet dan juga ringan ya kalau kita nyetel-nyetelnya. Kalian gigi ulirnya mumpung kebuka seperti ini, kita kasih grease. Setelah greasing, kita tutup gearnya menggunakan plastik kotak warna hijau ini ya teman-teman. Kalian siapkan skrupnya. Sekarang kita pasang knop pengatur tensionernya. Gampang sekali, kalian paskan dengan bentuk knop yang muncul ya. Lalu kita baut. Selanjutnya kita pasang rantai chainsaw ke barnya. Pastikan nggak kebalik ya. Perhatikan arah putar mesin gerinda kalian. Langkah selanjutnya kita pasang covernya. Perhatikan nipple ini harus masuk ke lubang yang ini. Setelah pas, jangan langsung dibaut ya teman-teman, tapi pasang dulu plat pelindung tangannya karena ini jadi satu bracket ya. Setelah itu pasang baut hexnya menggunakan kunci L ya teman-teman. Nah, kalau kalian mau ngencengin atau ngendorin rantainya, kalian bisa putar knop yang berwarna hijau itu. Tapi ingat ya, dua baut ini harus dikendorin dulu teman-teman. Dan kita sudah berada di langkah terakhir, yaitu kita pasang handle plastiknya. Penempatannya seperti ini, dan kita skrup dari sisi satunya. Oke ya, dari sini teman-teman kalau menyekrup. Oke, gerinda chainsaw ini sudah terakit. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Yang saya rasakan handlingnya cukup mantap, cukup stabil ya, nyaman. Apalagi mesin gerinda yang kita gunakan ini adalah cordless, nggak ribet dengan kabel ya. Oke, langsung aja kita tes di lapangan. Nah, untuk sistem tangki oli tanpa pompa, saya lebih baik melumasi chainsaw secara manual seperti ini teman-teman. Lebih cepat dan ketika nanti disimpan nggak belepotan. Yuk langsung kita coba. Oke teman-teman, ini kebetulan di samping garasi saya ada pohon yang sudah hampir menyentuh listrik. Udah lama mau saya potong, ini kebetulan bisa buat percobaan ya. Nah, ini enaknya kalau kita pakai gerinda cordless. Jadi kita nggak perlu bingung kabel ya teman-teman. Mau di luar ruangan, mau jauh dari sumber listrik, ya praktis dan aman. Oke ya teman-teman, jadi ini sangat praktis, tajam, dan juga mudah sekali. Pohon yang saya potong ini adalah pohon macadamia dengan kekerasan ya medium lah. Diameter pohon ini sekitar 16 atau 17 cm. Dan saya rasa alat ini cocok untuk kalian ketika libur ya kan, nggak ada kerjaan di rumah. Kalian bisa memotong atau memangkas pohon di sekitar rumah kalian. Oke, sekarang gimana kalau kita coba di kayu yang agak besar. Di sini saya punya kayu lamtoro. Kalau teman-teman sudah tahu ya, kayu lamtoro itu ya lumayan keras teman-teman. Ini diameternya sekitar 22 cm. Jadi ya tanggung ya, lumayan nih. Dan yang saya rasakan di sini gergaji chainsaw ini cukup mumpuni ya teman-teman. Padahal ini digerakkan oleh cordless ya atau baterai.
Dan kalau kalian punyanya ini yang pakai kabel ya, atau gerenda biasa, itu tenaganya akan lebih besar ya teman-teman, karena RPM-nya jauh lebih kenceng dibandingkan yang cordless. Oke ya, nggak ada masalah. Kita coba sekali lagi. Di sini mirip kayu jati ya teman-teman. Jadi di bagian tengahnya ini ada galihnya, yaitu bagian yang berwarna lebih gelap. Dan bagian ini adalah bagian yang paling keras di dalam kayu. Di sini ringan sekali, tajam, dan nggak ada kendala juga ya. Mantap nih. Jadi walaupun harganya nggak sampai 200.000, tapi menurut saya dengan kualitas seperti ini worth it lah chainsaw adapter dari Ryu ini. Oke teman-teman, ini hasilnya cukup memuaskan ya. Jadi kalau kalian mau buat craft dari ini juga bisa sih. Tinggal kalian halusin, mau kalian bentuk menjadi asbak atau mangkok bisa. Baik, kesimpulannya adapter chainsaw gerinda ini worth it untuk kita miliki. Apalagi melihat harganya yang cuma 150.000, cukup murah ya dengan kualitas seperti ini. Satu lagi yang saya suka dari unit ini adalah klem konektor dari adapter ke kepala gerinda itu nggak pakai karet teman-teman. Jadi lebih kuat dan awet, karena kalau pakai karet ya, kalau karetnya sudah kaku, aus dan bermasalah ya nggak bisa dipakai udah. Untuk minusnya kalian harus waspada di bagian bawah ini, karena jari kalian bisa masuk nih ke sini kalau nggak hati-hati. Oke. Lalu ya kekurangan berikutnya adalah sistem pelumasan yang nggak pakai pompa. Tapi ya kembali lagi harganya juga murah, nggak bisa kita tuntut terlalu banyak ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu ya videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau ada yang perlu ditanyakan atau ada usulan silahkan ketik di kolom komentar. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.